bahwa bagaimanapun yang namanya bulan madu itu nggak ada yang bertahun-tahun, nggak ada. Masuk Biasanya namanya bulan madu ya paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu ya menghadapi Anda tidak bisa kenyataan. lari dari kenyataan. Rumah berangkat ke sini. Pak Pertama Handoyo. mungkin saya apresiasi dulu Pak Lurah. Yes. Pakai tepuk pramuka nggak ini? Tepuk pramuka dong. Kita tepuk pramuka untuk Pak Lurah. Tepuk pramuka. Ya, tadi sambil menyimak sedikit tergopoh-gopoh gitu, mengikuti karena secara cara bicara, kemudian pemilihan diksi, gesturnya memang ada lah, Aktivis dulu. ada ya. Organisasi. Jadi memang modalnya sudah ada. Selamat Pak Lurah. Tinggal mungkin sekarang kan tinggal menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Ya. Jangan ngantuk nih gue. Ya mengena banget ya. Kata-kata gitu. Di satu sisi euforia itu memang sesuatu yang tadi bahasa saya satu kalimat atau satu kata amazing ya, dari pengangguran 2 tahun kemudian seperti dalam satu malam berubah menjadi orang katakanlah Paling tinggi di desa paling itu. tinggi, terhormat ya, naik kasta kalau dari untuk di strata sosial tertentu gitu ya. Bagaimanapun Pak Lurah ya, sebenarnya itu tadi kan, bahwa bagaimanapun yang namanya bulan madu itu nggak ada yang bertahun-tahun, nggak ada. Masuk Biasanya namanya bulan madu ya paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu ya menghadapi Anda tidak bisa kenyataan. lari dari kenyataan. Rumah berangkat ke sini mulai curhat. Dari sini ketawa gendut. Iya, resolusi luar biasa. Ini yang bicara ajengan, bukan luar biasa. Ya, lanjut. Masalah Ya, kebijakan. Apresiasi. saya memang mungkin kalau istilah Prof itu ini saya sedikit tahu jalannya tapi belum tahu melewatinya kan gitu. Saya belum pernah menempuh senekat dengan ngambil keputusan semudah itu, melawan incumbent yang hebat segala macam. Tetapi meskipun mungkin dulu aktivis gitu ya, tapi kan mungkin namanya jalan kehidupan, apalagi di pemerintahan itu kan banyak jeglongannya gitu Iya. ya. Pantura yang sebegitu lurusnya itu ternyata banyak bolongannya. Jadi pantura itu bolongannya besar-besar. Itu Pak Lurah. Jadi mungkin berapa bulan sekarang? 6 bulan 6 persis. bulan ya itu kan. Masa bulan madu sudah selesai. Sekarang tinggal geronjalan-geronjalannya yang tadi dicurhatkan ke Pak Haji Syukur gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Wong wis kedaden. Sudah kejadian, Anda sudah mengambil keputusan ya. Sekarang mungkin cara terbaik dan terenaknya dikembalikan ke yang dulu merintah Anda. Nah, ya kita kan gampang non formal Iya. pemerintahnya. Ini kan bukan pemain. Bukan. Kita hanya memberi saran. Nah gitu, kurang ajarnya oligarki itu begitu. Pak Lurah. Ya di balik layar begitu apa-apa yang kena sampean. Karena itu sampean sebagai ujung tombak yang harus berhadapan dengan rakyat, kan? Apalagi waktu BLT datang. Nah, itu kan. Kalau kan ada good oligark, sama Oke. bad oligark. Nah, itu yang dilupakan. Mosok MM kok mikirnya Eh, kalau boleh saya tahu, Pak Lurah di pemerintahan ini bisa gini, memandang jabatan sekarang
tujuannya apa? Iya. Pengajian, Ibadah. pengajian. Apa mangu yuk. Sesarnya atau konsul. Nah itu dulu ya. Ya. Spanduknya itu dulu. Itu mungkin lebih banyak ke diri sampean ya. Tapi kan sebuah organisasi, ini setahu saya, dan saya salah bisa aja. Tujuan utamanya ya, apalagi pemerintahan ya, mensejahterakan masyarakat. Atau kalau dalam bahasa Muhammadiyah, itu fastabiqul khairat. Semua. Atau kalau dalam di teman-teman Kristen itu istilahnya pelayanan. Mereka melayani umat. Mereka sebagai pelayan umat, mereka wakil Tuhan di sini yang berfungsi melayani umat sebaik-baiknya. Kan kalau kata Pak Dahlan yang Muhammadiyah itu ya, apa yang bisa Ahmad Dahlan. kamu berikan Ahmad Dahlan, ya hidup Muhammadiyah bukan cari hidup di Muhammadiyah. Atau ya kalau dalam istilah term pemerintahan populer ya, tujuan sebuah organisasi apalagi pemerintahan ya, tujuan akhirnya mensejahterakan masyarakat. Tinggal sebetulnya dari segi manajemennya ya hampir sama dengan manajemen keluarga ya, terutama dalam hal masalah katakanlah yang konkret keuangan ya. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Masalahnya kalau pengeluaran semua orang mungkin bisa ya, ngeceh duit, buang-buang duit bisa. Tinggal tepat apa tidaknya. Cuman yang banyak mungkin yang karena selama ini desa itu kan hanya menerima uang dana desa yang 1,4, 1,2 juta. Nah, 1 miliar lebih itu karena itu memang amanat undang-undang, sehingga kadang berpikirnya lupa untuk mencari income streaming lain, sumber-sumber lain di luar itu, padahal sebetulnya juga banyak gitu ya. Satu mungkin dari BUMDes, yang kedua CSR atau ada donatur yang bisa dikatakan donatur abadi gitu ya, karena sekelas negara aja sekarang kan sudah ada uang abadi untuk pendidikan gitu kan, diambil dari entah siapa, entah ngambil dari pos mana kan, itu pos-pos itu kan mungkin ya mohon maaf mungkin sudah terpikirkan seperti tadi ada yang Karang Taruna untuk bikin itu. Tinggal kan diperbanyak saja. Kalau di Klaten itu bahkan warung soto aja bisa dijadikan BUMD. Dari 12 juta per tahun menjadi 22 juta per bulan. Per bulan ya. Kan itu eksponensial ya. Melompat. Kalau istilah Pak Jokowi itu melompat. Roket. Iya. Dari 12 juta per tahun menjadi 22 juta per tahun hanya dari satu BUMD. Itu pun di luar apa ya, orang selama ini kalau ngomong BUMD, mohon maaf, biasanya ada Bupati Gunung Kidul itu mesti larinya ke pariwisata. Apa? Sedangkan di situ yang di Klaten itu dia nggak punya pariwisata. Ternyata sepele apa? Soto Kuliner. soto sapi atau kuliner itu yang udah running, udah jalan, bagus, tinggal diduplikat, kerjasama dengan ownernya, disiapin lahan, jadi itu barang. Pemudanya sebagai Pemudanya karyawan. sebagai operasional eksekutor yang di lapangan. Nah, mungkin di sini tinggal dicari kan kalau BUMD tinggal menduplikat aja. Kalau istilah Prof Ebo itu mencontek baik itu bisa ATM ataupun ATP gitu. Atau istilah kerennya franchise gitu ya. Itu pun sama yang di Klaten itu dia cuma diajak ngomong gimana ini kalau dibuka di tempat kami semuanya dari kamu kami siapin operasional sama lahan. SDM. Dan nanti hasilnya dibagi dua. Nyatanya jalan, 22 juta per bulan. Dari asalnya cuma dapat 12 juta per tahun. Kan Saya potong dulu ya. Itu lahan disewakan 12 juta per tahun. Nah sama Mas Wahyu Nasution itu daripada disewakan cuma 12 juta setahun, posisi kita kan di pinggir jalan. Mbok dijadikan rest area saja. Lalu terus diapain? Didirikan di situ soto. Lah terus siapa yang ngurus? Saya punya kenalan orang yang sudah punya warung soto jalan. Tinggal dibangun di situ. Nanti tinggal dibagi hasilnya. Ternyata jalan jadinya per bulan omsetnya 20 sampai 22 juta. Gitu. kurang lebih seperti itu. Ya, lanjut. Itu
Kalau dari segi penerimaan mungkin ya, atau pemasukan ya, selain dana desa tadi, BUMDes dan BUMDes bisa sampai target hingga kan. Entah nanti kalau pencuciannya bisa diduplikat entah di desa mana atau apa. Atau ada usaha lain atau gimana, saya juga kurang tahu. Dan itu salah satu. Kemudian CSR, nah ini yang tadi bilang Prof. Ebo. Jadi di Bantul itu kebetulan di desa sekitar desa Kuasa itu ada klinik bersalin. Ini salah satunya. Ya. Jadi dia kerjasama dengan klinik bersalin itu, saya minta CSR-nya, pokoknya kalau ada warga saya yang hamil, dikasih free pemeriksaan selama 6 kali selama hamil. Kemudian kalau melahirkan, dia dapat bantuan 50%. Dibagi 2 sama desa. Jadi CSR CSR 50%. 50% dari sana, sisanya desa yang bayar. Syaratnya hanya satu, menunjukkan KTP bahwa dia warga situ. Jadi nanti kalau setiap ada warga yang hamil gitu, dia tinggal ngomong aja, Pak Lurah, pulau meteng. Pak Lurahnya, loh, yang berbuat siapa, yang bertanggung jawab siapa? Maksudnya Pak Lurah Meteng itu langsung ya berkoordinasi dengan klinik, sehingga bisa langsung sinkron data, sehingga suatu saat dia harus check up, pemeriksaan, dia langsung dapat free pass, langsung dapat gratis bahwa ini tunjukkan KTP selesai. Dan itu kan luar biasa bagi orang yang tidak mampu, itu kan sekali periksa berapa, sekali lahiran berapa, kan berjuta-juta. Itu diambilkan dari CSR. Didengar Pak Kadis. Belum ya, juga dari sewa-sewa lahan. Nah, ini salah satu sumber yang banyak juga di situ. Kebetulan posisinya di dekat ring road, itu ada gudang-gudang yang disewa, yang sewanya tuh nggak masuk akal. Ada yang 1.000 per tahun, ada yang dia nggak mau. Pokoknya ini harus di Kelola review, sendiri. review ulang. Jadi nggak bener ini, zolim segini. Akhirnya dia dapat ratusan juta dari review kontrak-kontrak itu. Nggak bener cuma 1.000 juta itu. Sewa-sewa gudang atau tanah-tanah kas khusus yang disewa orang yang menurut dia perhitungannya nggak jelas, Nggak masuk akal. nggak masuk akal. Dia review lah. Nah, yang terakhir, jadi sebetulnya ini saya kurang tahu ini udah dieksekusi apa belum gitu ya. Cuman ini menurut saya, karena saya dulu juga yang belajar keuangan, salah satunya asuransi itu, dan asuransi itu bagus sebagai jaring pengaman, terutama justru untuk orang-orang yang tidak mampu. Terus siapa yang bayar? Ya pemerintah. Maksudnya gimana? Jadi gini, bagi sebuah keluarga, kepala keluarga ini adalah bagian pokok yang harus tetap hidup. Kenapa? Ketika dia punya anak 5 katakanlah, istrinya nggak kerja, suaminya yang kerja. Katakanlah dia menghasilkan setiap bulan itu 1 juta gitu ya. Katakanlah tukang becak. Begitu dia tiada, maka keluarganya ini tidak hanya kehilangan seorang ayah, tapi juga kehilangan seorang pencari nafkah. Atau dengan dihitung secara materi, dia tidak hanya kehilangan seorang ayah, tapi kehilangan pemasukan 1 juta tiap bulan. Gitu. Kehilangan sumber ekonomi. Sehingga ini yang 5 ini gimana? Kelaparan langsung hari itu. Nah, selama ini kan mengandalkan orang itu, Tulang punggung. saudaranya. Tulang punggung. Ya, mengandalkan saudara, mengandalkan donatur, orang-orang sekitar yang peduli. Pertanyaannya sampai kapan? Sehingga ini menambah istilahnya apa? Kemiskinan struktural itu. Kemiskinan struktural. Istilah duwe sing pengambil keputusan pencari nafkah yo nggak ada. Tambah remuk. Maka disitulah fungsinya jaring pengaman sebuah asuransi. Jadi ketika dia meninggal, minimal ada uang pengganti dia bukan pengganti juga sebetulnya, tapi minimal ada uang istilahnya kerohiman kalau gitu. Selama ini kan kita cuma mengucapkan innalillahi aja, turut bela sungkawa tanpa bisa berbuat apa-apa, paling sumbangan biasa. Tapi ketika ada asuransi itu, yang hitungannya itu sebetulnya nggak terlalu mahal, ada yang 100.000 itu per tahun, dapatnya itu sekitar 50 juta berapa. Pilihannya banyak, ya, ada yang swasta, ada yang swasta. Jadi ketika, mohon maaf, katakanlah suatu saat jeder ada yang meninggal, kemudian kita sudah MOU sama sana, pokoknya
ini harus cair kalau setelah akte kematian Kematian terbit. terbit. Dan kita karena kita ya yang tanda tangan ya dipercepat dong. Paling enggak hari ini mati itu besok atau 2 hari 3 hari sudah cair lah atau sudah keluar lah itu akte kematian itu, sehingga ini bisa cair. Jadi yang hari pertama sampean ucapin innalillahi turut belasungkawa, hari berikutnya Tanda tangan. sampean dengan gagahnya gantengnya datang, kami sebagai pemerintah desa memberikan santunan kematian sebesar sekian puluh juta, sekian ratus juta atas kematian. Dan itu bisa menjadi katakanlah modal. Untuk Entah itu apa? ibunya bikin angkringan, entah memulai sebuah usaha. Intinya ada harapan untuk melanjutkan hidup secara mandiri. Padahal itu uang itu dari swasta, yaitu dari asuransi. Asuransi. Nah, tinggal masalahnya kan nanti di mapping di kelurahan Desa. sampean yang 5.000 itu yang masuk masyarakat Rawan prasejahtera jiwa. yang dapat PHK itu berapa orang? Berapa puluh? Tinggal kan dikali tadi apa namanya Per tahun 100.000 per tahun 100.000 preminya. kali sekian untuk preminya. Dianggarkan khusus untuk melindungi mereka. Gitu. Tinggal dicari rekan swastanya siapa yang mau, entah itu MNC Group, entah apa, itu banyak ya, bisa konsultasi ke siapa yang itu seperti itu Pak. Jadi ya itunya selain di satu sisi apa ya dapat poin nama ke pemerintah, dia peduli, dia care terhadap Warga. masyarakatnya yang tidak mampu dia memberikan tunjangan. Satu sisi ya yang menyelamatkan, minimal ada harapan untuk membangun sesuatu yang baru. Menurut saya itu bagus. Dulu sekitar kalau nggak salah Cilacap kalau nggak salah itu tingkat kabupaten pernah, tapi deadlocknya di DPRD karena rebutan komisi. Karena kan namanya asuransi itu kan istilahnya jualan angin ya, kan nggak pakai modal, modalnya kepercayaan kayak bank ya. Bank modalnya apa? Kertas, print, Kepercayaan kan. kayaan. Percaya, saya percaya nyimpen uang di sini, yakin aman, yakin nggak ada yang nyolong. Sama. Nah itu orang mau gitu ya, orang politik begitu tahu bahwa ini nggak ada modalnya, modal angin, MCD, modal cocok doang, itu rebutan komisi. Wah aku kira akhirnya yang swasta, loh, kabeh minta, lah terus aku yang apa? Nggak jadi. Jadi ini betul-betul kalau istilah Pak Haji Bakin, betul-betul harus ada orang yang tulus yang mengeksekusinya. Yang kalau istilah jenengan tadi udah nggak mikirin perut gua. Ini untuk pengabdian, kemudian ya pastabikul khairat tadi, dan apa istilahnya kalau istilah saya tadi ya untuk tujuan akhirnya mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu komandan itu yang sedikit bisa saya sharing lah itu. Meskipun saya belum